Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kemudian kita masuk firman Allah, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha untha wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika istrinya Imran itu telah melahirkan, maka ia berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku telah melahirkan anak wanita dan Allah lebih tahu tentang anak yang ia lahirkan itu. Walaysa dzakaru kal untha, dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak wanita. Wa inni samaituha Maryam, dan sesungguhnya aku menamai ia yaitu Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memperlindungkan ia kepadamu dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, min fawaidi hadhil ayah, di antara faedah ayat ini, annal umma tatakallafu al-hamla kama yush'iru bihi kalimat wada'tuha annaha hamilatun laha. Bahwasanya ibu itu, seorang ibu, lelah ia dalam mengandung anaknya. Itu ditunjukkan oleh firman Allah, wada'tuha, atau wada'a yada'u dalam bahasa Arab artinya meletakkan. Seakan memberikan makna bahwa itu berat. Ketika melahirkan seakan-akan ia telah meletakkan beban yang berat. Iya. Maka ini menunjukkan akal Islam betapa perjuangan ibu dalam mengandung anak, ya. Oleh karena itulah hak ibu itu lebih agung daripada hak siapa? Ayah. Faedah yang kedua, kata beliau, idhamu haqqil ala waladiha. Betapa agungnya hak seorang ibu atas anaknya. Lianna man ahsana ilaika wa at'abtahu kana ahaqqun nas bi birrika. Karena orang yang berbuat ihsan kepada kamu dan kamu membuat dia lelah, tentu itu yang paling berhak untuk kamu berbuat baik kepadanya. Iya. Makanya ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, man ahaqqun nas bi husni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan bagusnya pergaulanku? Iya, kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Baru ayahmu. Iya. Faedah yang ketiga, i'tizarul insan inda rabbih idza waqa'a al-amru khilafa ma arad. Yaitu seorang insan meminta uzur kepada Rabb-nya apabila ternyata perkara itu terjadi tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Karena istrinya Imran kan bernadar, ya, kalau dia punya anak dan ia harapannya anak lelaki,
supaya anak itu muharrar, jadi dibebaskan dari berbakti kepada orang tua. Maksudnya dia ingin anaknya itu khusus ibadah saja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja sudah. Ternyata ya tidak seperti yang diharapkan. Dia mengharapkan supaya punya anak laki-laki, ternyata lahirnya siapa? Wanita. Ya. Kenapa? Karena wanita di zaman itu ya tidak berkhidmat di masjid. Ya, sedangkan yang berkhidmat di masjid itu siapa? Laki-laki saja. Faedah yang keempat, at-tawassul ila Allah Ta'ala bi rububiyyatih. Itu bertawassul kepada Allah melalui rububiyahnya Allah. Itu termasuk tawassul yang syar'i, ya. Tawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya, dengan rububiyahnya. Ya. Itu semua disyariatkan. Dari mana itu? Yaitu ya ucapan kata-kata ya Rabbi, ya Rabb. Dan Rabb itu mempunyai makna apa? Rububiyah. Faedah selanjutnya akhul Islam, isbatut tafdil fi awsafillah. Penetapan adanya tafdil. Tafdil itu artinya pengutamaan dalam sifat-sifat Allah. Dari mana kita ambil faedah ini? Kata Syekh Utsaimin, itu firman Allah, wallahu a'lamu bima wadu'at. Allah lebih tahu. Kata-kata lebih tahu ini dalam bahasa Arab isim tafdil, ya, yang menunjukkan kepada lebih gitu. Iya. Faedah selanjutnya, annahu la yastawi adz-dzukur wal inath la fil tabi'ah wala fil akhlaq wala fil muamalah bal wala fil ahkam fi ba'd al ahyan fadzakar laysa kal untha. Bahwa laki-laki tidak sama dengan wanita, Pak. Baik dalam tabiatnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, bahkan pada sebagian hukum juga berbeda. Ya. Maka tidak bisa disamakan. Makanya orang yang, para wanita yang apa itu, Pak, menyerukan emansipasi, emansipasi, persetaraan, sehingga kemudian wanita pun ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para laki-laki. Ini semua tidak benar, tidak sesuai dengan kodrat seorang wanita yang telah Allah ciptakan. Iya, Allah tegas mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan apa? Wanita. Makanya yang Allah wajibkan untuk mencari nafkah siapa? Laki-laki, bukan wanita. Iya. Faedah selanjutnya, tasmiyatul maulud hina yulad. Itu anjuran untuk memberi nama kepada anak yang dilahirkan. Karena di sini Allah mengatakan wa inni sammaituha Maryam. Dan sesungguhnya aku menamainya Maryam. Ya. Dan ini sunnah. Dan tentunya nama yang paling bagus, nama-nama yang berisi doa, Pak, kebaikan. Ya. Bukan nama-nama yang berisi keburukan. Seperti ada orang yang namanya di zaman Rasulullah Hazan. Hazan itu artinya susah. Ya, apa kata Rasulullah? La bal anta sahl. Nama kamu ganti aja jadi Sahal, mudah. Rupanya dia nggak mau. Dia berkata, aku nggak mau ganti nama yang telah ayahku sudah kasih. Kata Rasulullah, ya terserah. Apa kata sahabat Hazan? Semenjak itu
Selalu aku ditimpa kesusahan. Iya. Makanya kasih nama itu yang bagus-bagus, yang sahal, mudah, ya, falah, dan yang lainnya. Jangan dikasih nama-nama yang nggak bagus, Pak. Pengki lah, apa gitu. Faedah selanjutnya akal Islam masyru'iyatu i'adatil insan abna'ahu billah minasyaitonir rajim. Disyariatkan ya kita memperlindungkan anak-anak kita kepada Allah dari godaan setan. Makanya Rasulullah SAW memperlindungkan Hasan dan Husain ya dari godaan apa? Setan. Rasulullah mengatakan u'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya. Itu penting akhi antum kalau punya anak-anak. Karena anak-anak ini rentan Mbak untuk terkena penyakit ain itu. Pandangan mata yang dengki lah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin jawazud du'a lil ma'dum. Bolehnya mendoakan kebaikan untuk yang belum ada. Yaitu firman Allah di situ wa dzurriyyataha, dan aku memperlindungkan ia dan keturunannya, padahal keturunannya belum ada karena ia masih bayi. Ya. Faedah selanjutnya anna syaitan aduwwun li bani Adam. Haitsu yatlubul insan min Allah azza wa jalla an yu'idzahu min. Wah, setan itu musuh untuk anak Adam, Pak. Makanya seorang insan diminta untuk selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Makanya Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh yang ya buat kamu. Jadikan dia buat musuh, sebagai musuh. Bukan jadi teman, Mas. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam bayanu qudratillahi azza wa jal ala kulli syai' wa min dhalika al-ijarah minasyaitan. Wa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk melindungi hambanya dari godaan setan. Maka jangan pernah kita merasa pede. Wah, saya insya Allah gak bakalan terkena godaan setan. Iman saya udah mantap. Kita katakan tidak boleh seperti itu. Rasulullah SAW saja berlindung kepada Allah. Padahal keimanan beliau Masya Allah. Iya. Kemudian kita masuk firman Allah. Allah berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan." Maka Allah, yaitu Rabbnya, menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah pun menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Zakaria lah yang mengkafilnya, yang apa namanya? Ya, mengkafil, kafil itu apa bahasa Indonesianya? Mengasuhnya. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk kepada Maryam ya di dalam mihrab, ternyata Zakaria mendapatkan di sisi Maryam itu ada rezeki berupa buah-buahan. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Lalu Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu mendapatkan rezeki ini?" Ya, padahal Maryam tidak pernah keluar. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Itu semua dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan. Faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
anna Allah azza wa jalla sami'un qaribun mujib. Li'annaha da'at fasami'aha Allah. Wa li'annaha da'at fajabaha Allah. Bahwa Allah itu maha mendengar, maha dekat dan mengijabah doa. Karena istrinya Imran berdoa kepada Allah, Allah pun mendengarnya dan mengijabahnya. Ya. Makanya Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Maka dari itulah ya akhi, kita jangan pernah berputus asa dari doa. Tidak ada doa yang tidak diijabah, itu nggak ada. Semua doa muslim kata Rasulullah pasti diijabah. Tapi diijabahnya dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, diberi apa yang dia minta, atau disimpan di surga, atau dipalingkan ia dari mara bahaya. Demikian dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Faedah yang kedua, akhi, anna Allah azza wa jalla manna ala hadhihi tiflah bi syai'aini, bil qabulil hasan wan nabatil hasan. Fasara fi dzalika tanmiyah li akhlaqiha wa li jismiha wa badaniha. Bahwasanya Allah memberikan kepada anak wanita ini yang bernama Maryam dua perkara. Yang pertama, penerimaan yang baik. Yang kedua, pertumbuhan yang baik. Sehingga itu menjadi pertumbuhan untuk akhlaknya dan badannya. Ya. Allah yang memeliharanya. Kalau Allah yang memeliharanya, Pak, maka pemeliharaan Allah itu yang terbaik sudah. Iya. Faedah yang ketiga, anna tatawwur al-insan fi hayatihi bi amrillah. Bahwasanya pertumbuhan seorang insan dalam kehidupannya itu semua dengan perintah dari Allah. Karena Allah berfirman, wa ambataha, ya, dan Allah pun menumbuhkan Maryam, ya, karena yang menumbuhkan badan manusia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa amal ghidha wal inayah bitifal illa sabab, ya, wa amal ghidha wal inayah bitifal illa sabab. Adapun gizi, ya, perhatian orang tua sama anak itu hanya sebab saja. Sedangkan yang menumbuhkannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faedah yang keempat, anna Allah azza wa jalla qad yuyassiru lil insan man yukaffiluhu min ahli khair. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memudahkan kepada seorang insan, Pak. Ada yang mengasuh dia dari orang-orang soleh. Ya. Fayakunu dzalika min asbabi i'adzatihi minasyaitonir rajim. Sehingga itu salah satu sebab ia dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Maka dari itulah banyak orang-orang yang Masya Allah, ibu bapaknya entah kemana, tapi anak ini kemudian diasuh ya oleh orang tua asuh yang ternyata orang tua asuhnya dia soleh, Pak. Iya. Sehingga setelah besarnya pun dia menjadi orang-orang yang soleh. Iya, Masya Allah. Faedah selanjutnya, anna hadhihi tiflah sarat minal abidatil qanitat. Oh, anak kecil ini yang bernama Maryam, setelah besarnya ia menjadi seorang ahli ibadah yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini akhwat Islam. Rezeki yang paling besar itu dijadikan seseorang senang kepada ibadah, Mas. Dari semenjak mudanya dia tumbuh di atas ibadah, Masya Allah.
Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang salah satu 7 orang yang akan diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat ya. Siapa di antaranya? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya akhal Islam. Anna Allah Azza wa Jalla qad yuyassiru lil insan min ar-rizqi ma la yakunu fi husbanihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memudahkan kepada seorang insan rezeki ya, di luar perkiraan dia. Makanya siapapun yang bertakwa kepada Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Semua orang yang bertakwa kepada Allah, Allah sudah jamin rezekinya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Makanya orang-orang yang bertakwa itu ya Allah jamin Pak hidupnya Pak di dunia dan akhirat. Ya. Makanya Allah mengatakan demikian, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kami akan hidupkan ia di dunia dengan kehidupan yang baik, yang thayyibah. Ya. Dan kami akan berikan balasan di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Sudah di dunia dijamin oleh Allah kehidupannya karena ketakwaannya, amal salehnya. Di akhirat diberikan balasan dengan yang lebih besar lagi, subhanallah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri ya, beliau memberikan nasihat kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, utlubul akhirah. Wahai para pemuda, cari oleh kalian akhirat. Fa inni wajadtu ya talibal akhirah ya u'tiyad dunya. Karena aku mendapatkan pencari akhirat itu diberi dunia oleh Allah. Ya, wa talibud dunya. Sementara pencari dunia malah enggak diberikan akhirat, subhanallah. Iya. Faedah selanjutnya akhul Islam, anna likulli dha'fin lutfan. Bahwa untuk setiap kelemahan itu biasanya di situ ada kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhil mar'atu dha'ifa allati manallahu 'alaiha bil istighal bil ibadah. Ini dia wanita yang lemah yang bernama Maryam, di mana ia sibuk hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Ternyata kasih sayang Allah sangat besar kepada Maryam. Yassarallaha man ya'tiha birizq. Allah pun mudahkan rezeki untuk Maryam. Ya. Nah ini akal Islam. Makanya jangan pernah kita merasa khawatir ya. Antum yang sedang belajar ilmu agama, yang niatnya untuk ingin bertakwa kepada Allah, nggak usah khawatir Pak masalah rezeki. Justru takwa itu membuka pintu apa? Rezeki, nggak usah khawatir. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam, annal asya' tudhafu ila Allah wa in kana laha sabab. Segala sesuatu itu hendaklah dinisbatkan kepada Allah walaupun memang ada sebab. Iya, antum misalnya berhasil sukses dalam bisnis. Memang di antara sebabnya karena antum misalnya banting tulang, jerih payah dan yang lainnya. Tapi tetap harus dinisbatkan kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang ya, mereka yang sudah banting tulang, capek, bahkan kerja siang malam tetap aja rezekinya seret, Pak. Banyak yang seperti itu. Makanya semua dari Allah.
Semua nikmat nisbatkan kepada Allah. Jangan nisbatkan kepada kemampuan diri kita. Ya, usaha kita jangan, akhwat Islam. Faedah selanjutnya, annal anbiya la ya'lamun al-ghaib. Para nabi itu tidak mengetahui yang gaib. Dari mana? Di sini Nabi Zakaria berkata apa? Ya Maryam. Dek, ini siapa sih? Suruh duduk. Iya. Apa kata Zakaria? Ya Maryam, anna laki hadha? Dari mana kamu dapat rezeki ini? Ini menunjukkan bahwa para nabi tidak tahu yang gaib. Adapun klaim sebagian orang sufi ya, yang mengatakan katanya wali tahu yang gaib, ini klaim yang batil, bahkan termasuk syirik dalam rububiyah. Kenapa? Karena yang tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah saja. Rasulullah SAW memberitahu yang gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Rasulullah tahu yang gaib. Ya. Maka siapa yang punya keyakinan ada selain Allah yang tahu yang gaib, maka ini orang telah berbuat syirik. Dia sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah selanjutnya, isbatu anna Allah azza wa jalla yarzuqu bi ghairi mukafa'atin wal intidharin li mukafa'ah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki itu, Pak, bukan karena Allah ingin dikasih balasan, enggak. Beda dengan kita terkadang ngasih upah itu karena timbal balik gitu kan, karena dia kerja sama kita, dia memberikan manfaat buat kita, ya kita kasih duit dia. Kalau Allah enggak, Allah ngasih rezeki sama kita itu bukan karena Allah mengharapkan ibadah kita, enggak. Ya, amal soleh yang kita lakukan sama sekali tidak menguntungkan Allah. Salat yang kita lakukan Allah tidak diuntungkan sama sekali, Pak. Allah pun ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk, enggak butuh. Iya, tapi tetap Allah kasih rezeki mereka, bukan karena Allah butuh mereka, tapi murni karena kasih sayang Allah. Ya, karena karunia Allah yang maha luas. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika di sanalah da'a Zakaria rabbah. Zakaria berdoa kepada Rabbnya, menyeru Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ia berkata, ya Rabb, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang saleh. Karena Nabi Zakaria lama juga nggak punya apa? Nggak punya anak, Pak. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nih buat antum yang lama nggak punya anak bisa pakai doa ini, Pak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Lalu malaikat pun memanggil Zakaria. Dan saat itu Zakaria sedang berdiri salat dalam mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu dengan seorang anak yang nanti bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Ya, yang membenarkan kalimat dari Allah. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ya. Dan dia menjadi sayyid. Sayyid itu artinya apa? Orang yang punya kedudukan. Ya. Wa hasura. Wa hasura artinya
yang terpelihara dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa nabiyya, dan seorang nabi, ya minas salihin, dari orang-orang yang saleh. Allah kabulkan doanya siapa? Nabi Zakaria, akhul Islam. Setelah melihat ya Maryam yang dimana ibunya dulu bernadar supaya anaknya itu betul-betul mengabdi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat Nabi Zakaria, ya Maryam seorang ahli ibadah yang luar biasa, Allah berikan rezeki dunia dan akhirat kepada Maryam. Maka Nabi Zakaria pun ya rindu pengen punya anak. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, itu fitrah. Setiap manusia pasti pengen punya apa? Anak yang akan melanjutkan keturunannya. Anak itu anak yang saleh, yang kelak setelah dia meninggal mendoakannya. Ya. Baik, dari ayat ini, dari dua ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Anna jami'al khalqi muftaqiruna ila Allah. Semua makhluk butuh kepada Allah. Hatta al-anbiya. Sampai para nabi pun mereka selalu minta kepada Allah. Bahkan Rasulullah itu manusia yang paling banyak doanya, Pak, kepada Allah. Antum yang punya bukunya Ustaz Yazid itu ya, zikir dan doa itu. Tebal itu isinya doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang hafal itu semua doa-doa itu? Bayangkan. Ya, makanya seorang insan itu, Pak, semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi kedudukannya, dia akan semakin banyak minta kepada Allah. Karena dia semakin sadar akan kefakiran dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanda orang yang dicintai oleh Allah diantaranya apa, Pak? Banyak berdoa dia kepada Allah, banyak minta dia. Faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin, isbatul qiyas. Penetapan adanya qiyas. Li'annahu lamma ra'a anna Allah yarzuqu hadhil mar'a biduni sababin ma'lumin. Alima anna alladhi yasuqu lahal ar-rizqa wa hiya imra'ah munqati'ah anit takassub fi mihrabiha qadirun an yarzuqahu. Karena Nabi Zakaria, Pak, ketika melihat Maryam yang ia asuh ini, ya, di mana ia betul-betul bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah, nggak pernah nyari duit keluar. Ya, di mihrab saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kok selalu Allah berikan rezeki. Maka Nabi Zakaria pun segera minta kepada Allah. Kalau Allah bisa memberi rezeki kepada Maryam, pasti Allah pun mampu untuk memberikan rezeki kepadaku anak. Iya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, saya udah lama berdoa, udah 20 tahun gak dikasih anak, gimana itu? Sabar. Iya. Kalaupun misalnya ternyata Allah tidak juga kasih anak, sebetulnya Allah sudah kabulkan doa kamu. Loh, gimana? Allah simpan di surga nanti. Atau Allah berikan kepada kamu yang lebih baik dari anak. Hanya Allah yang maha tahu. Bisa jadi kalau kamu dikasih anak, malah mudarat buat hidup kamu. Hanya Allah yang maha tahu. Tetap kita minta kepada Allah, tapi kita serahkan ijabahnya kepada siapa? Kepada Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, istafadu min qawli habli min ladunka anna syai'an minal karim yakunu 'aziman haitsu adhafa al-hibah ila Allah azza wa jalla wa hibatul karim takunu kabirah. Diambil faidah dari ucapan habli min ladunka, berikanlah untukku dari sisimu. Bahwa sesuatu yang berasal dari
Al-Karim yang maha dermawan itu pasti agung sekali. Karena di situ ya kata-kata hibah diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, min ladunka, pemberian dari engkau ya Allah. Sementara Allah itu disifati dengan Al-Karim yang maha dermawan, maka tentu kata beliau pemberiannya pun juga pastilah agung sekali. Ya. Ikhwata Islam saudara seiman. Faedah selanjutnya, annahu la yanbaghi lil insan an yas'ala mutlaqadz dzurriyyah. Bahwa tidak layak seorang insan itu berdoanya cuma sebatas ya Allah beri saya anak. Ya. Tapi tambahin Pak, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Jangan cuma minta apa? Anak saja ya Allah, karunia saya anak, ya Allah karunia saya anak. Enggak cukup Pak, tapi katakan ya Allah berikan saya anak yang saleh, yang kelak nanti bermanfaat untuk agama Allah, ya, untuk kaum muslimin, yang berbakti kepada orang tuanya, ya. Faedah selanjutnya, annahu yanbaghi lil insan an yaf'al al-asbab allati takunu biha dzurriyyatuhu thayyibah. Ya allati takunu biha dzurriyyatuhu thayyibah. Bahwa selayaknya seorang insan melakukan sebab-sebab yang menjadikan keturunannya itu jadi soleh, Pak. Di antara sebab apa? Doa. Sering-sering antum mendoakan anak-anak antum. Karena doa orang tua itu termasuk apa? Mustajab. Doa orang tua itu termasuk mustajab, Pak. Makanya sering-sering doakan supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, supaya anak kita dijauhkan dari fitnah. Supaya anak kita dijauhkan dari berbagai macam keburukan di dunia dan akhiratnya. Sering-sering doakan. Ya. Faedah selanjutnya akal Islam, at-tawassul ila Allah bi asma'ihil munasibati lil hajah. Bertawassul kepada Allah dengan melalui nama Allah itu yang sesuai dengan permintaan. Karena di situ Nabi Zakaria menutup doanya dengan kata-kata innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar doa. Ya. Maka kalau kita minta rezeki, jangan lupa untuk sebut nama Allah Ar-Razzaq. Kalau kita minta ampun, jangan lupa untuk menyebut nama Allah Al-Ghafur. Ya, sesuai dengan isi permintaan kita. Ya. Faedah selanjutnya, itsbatu sam'illah wa karamillah wa qudratih. Penetapan sifat mendengarnya Allah, dermawannya Allah, dan kudrahnya Allah. Allah mendengar doa-doa kita. Maka Allah ya tidak pernah menolak doa seorang hamba yang beriman, menunjukkan akan karimnya Allah, dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan akan kudrahnya Allah untuk mengijabah doa. Ya, karena yang mampu untuk mengijabah doa siapa, Pak? Allah saja. Maka berdoalah hanya kepada Allah. Adapun meminta kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, akhi. Ya. Kemudian firman Allah, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Lalu malaikat pun memanggil Zakaria yang sedang berdiri salat di dalam mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu dengan Yahya. Ya. Kita ambil faedah dari ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itsbatul malaikah, penetapan akan adanya malaikat, Pak. Karena Nabi Zakaria setelah beliau berdoa kepada Allah minta anak,
Tak lama kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada Zakaria. Dipanggilnya Nabi Zakaria oleh malaikat itu. Ya, Masya Allah. Faedah selanjutnya ayyuhal ikhwah yang bisa kita petik dari hadis ini, annal malaikata tatakallamu bisautin masmu'. Bahwa malaikat pun bisa berbicara dengan suara yang terdengar. Buktinya di sini malaikat memanggil siapa? Zakaria. Jadi malaikat bisa bicara, bisa. Dengan suara yang terdengar, bisa. Cuman kita tidak tahu. Tiba-tiba ada suara, apa itu malaikat apa bukan, ya kita nggak tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Faedah selanjutnya akhwal Islam, jawazu taklimil musalli. Bolehnya mengajak bicara orang yang sedang sholat. Buktinya di sini malaikat memanggil Zakaria yang sedang apa? Sholat dan mengajak bicaranya. Dan ini pernah terjadi ketika sholat khauf, gerhana. Ketika sholat gerhana, Aisyah radhiyallahu anha waktu itu sedang ikut sholat gerhana di belakang, ya. Tiba-tiba datanglah Asma bintu Abi Bakrin, kakaknya Aisyah. Lalu Asma bertanya kepada Aisyah yang sedang sholat, Pak, malin nas, apa yang terjadi dengan manusia? Maka Aisyah menjawab dengan isyarat ke langit. Kata Asma, ayah, ada ayat-ayat Allah. Maka Aisyah pun mengangguk. Iya. Jadi kalau misalnya istri antum lagi sholat, terus antum langsung nanya ke istri, "Mah, kuncinya di mana?" Terus istri antum jawab dengan isyarat sebelah sono, boleh, Pak. Ya, tapi jangan jadikan permainan, ya. Ini hanya sebatas saat kebutuhan saja. Ya. Yang jelas ini menunjukkan boleh mengajak bicara orang yang sedang apa? Sholat. Tapi orang sholat nggak boleh jawab dengan suara. Ya, nggak boleh jawab. Tak dulu apa? Lagi sholat nih, batal. Ya. Tapi jawabnya dengan apa? Isyarat. Ya. Faedah selanjutnya akhwal Islam, masyru'iyatu tabsyiril insan bima yasurruhu. Disyariatkan memberikan kabar gembira kepada seseorang dengan sesuatu yang membuat dia gembira, Pak. Ya. Makanya al-bisyarah itu disyariatkan, Pak. Memberikan kabar gembira itu. Ya. Para sahabat saja berlomba-lomba memberikan kabar gembira kepada saudaranya. Ketika Ka'ab bin Malik selama 50 hari lamanya tidak dikasih salam, dicuekin sama Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ketika Allah telah menerima taubatnya dan Rasulullah pun mengumumkan kepada para sahabatnya, wah, itu para sahabat berlarian ke rumahnya Ka'ab bin Malik sambil berkata, "Ya Ka'ab, absyir, wahai Ka'ab, bergembiralah." Masya Allah. Iya, makanya kita semangat, Pak, ngasih kabar gembira sama saudara kita. Karena kabar gembira itu menguatkan, Pak. Jangan nakut-nakuti. Ya. Karena sebagian orang itu senangnya nakut-nakutin orang, Pak. Karena udah dia ketakutan, ikut ngajak orang ketakutan. Nah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Udah Isya, ya. Baik, fadhal azan dan tidak ada tanya jawab.